Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku telah dikaruniai oleh Allah 5 keistimewaan yang belum pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu di bulan Ramadan. Ada 5 keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang pertama, khulufu fami shaim atyabu 'indallahi min rihil mis. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih disukai Allah ketimbang aroma kasturi. Ini yang pertama. Perkara bau mulut saja. Coba. Dari aroma saja, dari mulut saja. Itu Allah lebih cinta, lebih suka yang berpuasa. Yang tak puasa lain ceritanya. Kenapa? Orang yang berpuasa itu yang dipanggil Allah siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Analoginya begini. Ada lewat di depan rumah kita penjual jamu, penjual buah, sama penjual gorengan. Jadi ada 3 yang lewat nih. Ini perumpamaan. Penjual jamu, gorengan, buah. Kita panggil yang penjual jamu. Mbak jamu, mari kemari mampir. Kira-kira yang datang, yang mampir, itu yang mana? Penjual gorengan, penjual buah, atau penjual jamu? Yang dipanggil siapa tadi? Penjual jamu. Jadi yang datang siapa? Ya penjual jamu. Penjual gorengan, penjual buah ya lewat aja. Makanya yang puasa ini pun kalimatnya bukan ya ayuhan nas, bukan wahai sekalian manusia. Dikunci oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu untuk berpuasa bulan Ramadan. Yang tahu indahnya, fadilahnya, keistimewaannya, keagungannya bulan Ramadan itu hanya orang-orang beriman. Harapannya la'allakum tattaqun. Jadi ada kalimat pengharapan, la'allakum, agar supaya kiranya dapat predikat takwa. Maka Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berpuasa. Ini dalam mulut nih ada yang namanya lisan. Walisanan wa syafatain. Jadi di antara 2 bibir itu ada namanya lidah. Ini lidah nih Bu, Pak. Kecil barangnya, tapi luar biasa efeknya. Lidah nih tak betulang lagi, kecil, tapi dia mampu membuat orang menjadi saleh, mampu juga membuat orang jadi bandit. Ini lidah. Bisa mengajak orang kepada kebaikan, bisa mengajak atau menjerumus orang kepada kemaksiatan. Tergantung siapa yang bawanya, siapa yang ngarahkannya. Jadi kalau puasa ini kita jaga-jagalah lisan kita. Ya, kita rem-remlah percakapan atau omongan yang tak baik, yang tak berguna. Jangan sering selalu kita menyakiti hati saudara, jiran, tetangga kita. Walaupun kita ahli ibadah, ahli tahajud, ahli duha, ahli sedekah, tapi terbiasa lisan kita ini menyakiti, menzalimi, maka itu hangus semuanya. Seperti debu yang ditiupkan kena angin, hilang. Sia-sialah ibadah kita kalau biasalah lisan kita ini menyakiti, menggunjing, menggibah saudara-saudara kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bukan tergolong orang yang seperti itu. Nikmat yang pertama, fadilah yang pertama. Kemudian kenikmatan yang kedua yang Allah anugerahkan hanya kepada umat ini, tidak terpada umat-umat terdahulu, apa? Wa tastaghfiru lahumul hitanu hatta yuftiru. Ikan-ikan di lautan
memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa hingga ia berbuka puasa. Ikan. Banyak enggak, Bu? Bu? Banyak enggak ikan di laut? Banyak. Dari zaman saya kecil sampai hari ini, hari-hari ikan tuh dipancing, diambil sama nelayan, bahkan bukan cuma nelayan, siapapun yang datang ke laut tuh mengambil mancing, tak habis-habis. Makhluk yang Allah ciptakan tuh mendoakan orang-orang yang berpuasa. Bagaimana tidak? Dalam surah Maryam Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, niscaya Yang Maha Rahman akan mencintainya. Jadi Pak, kalau Allah sudah mencintai hambanya, dalam satu riwayat dikatakan, Allah akan panggil malaikat Jibril, wahai Jibril kemari. Aku cinta kepada hambaku tersebut, maka kau pun harus cinta kepadanya. Maka malaikat Jibril alaihissalam mencintai. Siapa yang dicintai oleh Allah? Tak sampai di situ. Lalu malaikat Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit supaya mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka seluruh penghuni langit pun, penduduk langit pun mencintai hamba yang dicintai oleh Allah. Tak sampai di situ. Bahkan makhluk di bumi ini, termasuklah tadi ikan-ikan, mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Maka mereka berdoa, Ya Allah, ampunkan si fulan, ampunkan si fulan, ampunkan si fulan. Maka ketika Ramadan ini, ketika menjalankan puasa ini, positif selalu kita berpikir, lisan kita ini minta sama Allah. Minta sama Allah, jangan takut. Allah Maha Kaya. Jangan sungkan-sungkan minta sama Allah. Minta aja, apa yang mau kita minta sama Allah. Jangan dibatasi. Kurang amal kita, ngapain malu kita minta? Enggak usah. Minta kebaikan. Minta kebaikan sama Allah. Minta dimudahkan segala urusan. Minta apa yang mau kita minta. Ya, jangan malu, jangan sungkan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Itu nikmat yang kedua. Nikmat yang ketiga. Allah hari-hari menghiasi surganya seraya berkata, akan datang kepadamu, ya, ini ngomong sama surga nih, dan akan diangkat satu kesusahan dari hamba-hambaku untuk datang kepadamu. Jadi Allah mempersiapkan surganya, menghiasi surganya untuk orang-orang yang beramal saleh, orang yang berpuasa di dalamnya, dengan catatan imanan wa ihtisaban. Kalau kita mau kedatangan tamu saja, ya, mau kedatangan tamu saja, entah mertua kita mau datang, rumah kita hiasi, kita cantik-cantik, kita bersihkan. Kaca yang udah hampir 2 bulan, 3 bulan nggak dilap, kita lap. Rumah disapu, dipel, pekarangan dibersihkan. Mertua mau datang, Allah karena cintanya sama hambanya dipersiapkan surga. Allah hiasi surganya untuk menyambut hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk pada hamba Allah yang Allah cintai dan saleh kita. Kemudian yang keempat, keistimewaan yang keempat, Allah belenggu, Allah ikat setan-setan yang jahat. Biasa setan-setan menggoda di luar Ramadan. Ini keistimewaan yang keempat. Di bulan Ramadan ini, dalam hadis itu dikatakan setan-setan itu Allah ikat supaya nggak bisa menggoda manusia seperti biasa setan menggoda di luar Ramadan. Nah, yang kelima, tastaghfirullahu. Yang kelima itu Allah memohonkan ampunan, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang-orang yang berpuasa pada malam terakhir Ramadan. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahiyya Lailatul Qadar? Apakah malam itu dikatakan dengan malam Lailatul Qadar? Rasul berkata, la, tidak, bukan. Walakinnal 'amilu innama yuwaffa ajruhu idza qada 'amaluhu. Seperti seorang pekerja atau seorang karyawan yang mendapatkan upah dari apa yang telah ia kerjakan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang berpuasa dengan landasan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Maka berbeda
dua keistimewaan yang berbeda ketika orang berpuasa karena Allah dan ketika dia mampu mendapatkan mengisi malam-malam itu. Dapatlah dia malam Lailatul Qadar dan diisinya dengan ibadah, bukan hanya menunggu begadang, ngobrol-ngobrol, bukan, tapi diisi dengan ibadah. Di situ keutamanya lain lagi. 1000 bulan. Kalau ulama katakan sekitar 82 atau 83 tahun full beribadah kepada Allah. Ada usia kita yang 83 tahun full beribadah. Mungkin kita baru taubat di usia 20 tahun. Sekarang usia kita 60. Berarti baru 40 tahunan. Ini full beribadah 80-an tahun. Itulah Allah karuniakan kepada umat ini. Maka bagaimana kita masih mampu menyia-nyiakan Ramadan? Masih mampu kita menganggap Ramadan hanya rutinitas tahunan biasa. Tidak kita isi dengan manfaatkan yang ibadah di situ. Semua amal ibadah Allah lipat gandakan. Ibadah sunnah itu seperti ibadah wajib ganjarannya. Ibadah wajib Allah lipat-lipat gandakan. Maka jangan sampai tersia-siakan begitu saja. Itu keistimewaannya.